Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Syahrunisa, NRP 013164000044. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bu Dr. Dewi Dayati SSI MSI, dan dosen penguji saya, Bu Wirdatul Musliatin SSI MSI, dan Bu Nur Laili Saada SSI MSC, yang telah hadir pada sidang tugas akhir saya. Di sini saya akan presentasikan mengenai hasil tugas akhir saya yang berjudul pengaruh ukuran tubuh ikan patin, penghasil hipotalamus, dan perlakuan ekstraksi terhadap viskositas dan mikrostruktur gelatin. Latar belakang penelitian ini yaitu gelatin merupakan kolagen yang terdenaturasi termal dan diekstraksi menggunakan perendaman asam basa dan diikuti dengan proses hidrolisis. Gelatin telah banyak dikembangkan pada berbagai bidang seperti makanan, industri, maupun kesehatan. Permintaan gelatin pada tahun 2011 mencapai 48,9 kiloton, lalu mengalami kenaikan menjadi 450,7 kiloton. Bahan gelatin umumnya berasal dari kulit sapi, yaitu 29,4%, lalu kulit babi, sebesar 46%, dan tulang babi sebesar 23,1%. Namun, bahan-bahan gelatin ini masih belum sesuai dengan etika dan agama tertentu. Oleh karena itu, gelatin ikan telah banyak dikembangkan sebagai alternatif gelatin komersial. Salah satu ikan yang potensial untuk dikembangkan sebagai bahan gelatin yaitu Pangasius hippopotamus dengan produksi mencapai 410.684 ton per tahun. Lalu diikuti dengan peningkatan industri olahan bentuk filet yang menghasilkan limbah berupa kulit dengan kolagen tinggi sebesar 2,75 mg per kilogram kulit ikan. Kualitas gelatin dipengaruhi beberapa faktor seperti umur yang dikaitkan dengan panjang tubuh dan perlakuan ekstraksi. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi karakteristik gelatin pada mikrostruktur yang dilihat dari struktur gelatin menggunakan SEM dan viskositas gelatin yang dilihat dari kekentalan gel gelatin. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh ukuran tubuh ikan patin, Pangasius hippopotamus, dan perlakuan ekstraksi terhadap viskositas dan mikrostruktur gelatin. Batasan masalah penelitian ini yaitu 1. Parameter untuk uji kualitas gelatin menggunakan analisis viskositas dan mikrostruktur gelatin. Yang kedua, faktor umur ikan patin dibedakan berdasarkan dua ukuran berbeda, yaitu kecil yang mewakili kelompok dewasa muda dan besar yang mewakili kelompok dewasa. Yang ketiga, perlakuan ekstraksi terdiri dari 3 kombinasi proses. Yang pertama yaitu ekstraksi A dengan perendaman asam 60 menit, perendaman basa 60 menit, dan suhu ekstraksi 40 derajat Celcius. Dan ekstraksi B, perendaman asam 50 menit, perendaman basa 50 menit, suhu ekstraksi 55 derajat Celcius. Dan ekstraksi C, perendaman asam 60 menit, perendaman basa 40 menit, dan suhu ekstraksi 70 derajat Celcius. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ukuran tubuh ikan patin, Pangasius hippopotamus, dan perlakuan ekstraksi terhadap viskositas dan mikrostruktur gelatin. Manfaat penelitian ini didapatkan data nilai viskositas dan mikrostruktur gelatin sebagai referensi yang dapat diaplikasikan pada produk-produk gelatin yang halal. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Juni pada tahun 2020. Tempat penelitian pada ekstraksi gelatin dilakukan di Laboratorium Zoologi dan Rekayasa Hewan dan Laboratorium Bioteknologi Departemen Biologi Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya. Lalu analisis scanning electron microscope, SEM, dilakukan di Laboratorium Energi dan Lingkungan ITS. Yang ketiga, pengujian viskositas dilakukan di Laboratorium Pusat Kajian Halal, Gedung Riset Center ITS. Alur metodologi sebagai berikut, yaitu pengambilan sampel, dilanjutkan manual scrub, dan pretreatment asam basa, lalu ekstraksi utama, dan pengeringan,
Lalu dilanjutkan analisis viskositas dan analisis mikrostruktur, yang terakhir analisa data. Berikut merupakan hasil nilai viskositas gelatin kulit ikan patin. Jika ditinjau dari perbedaan ukuran tubuh, gelatin kulit ikan patin besar memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi daripada gelatin kulit ikan patin kecil. Hal ini disebabkan karena kandungan kolagen pada gelatin kulit ikan patin besar lebih banyak, sehingga mendukung stabilitas cross-linking pada struktur gelatin dan memiliki nilai viskositas yang meningkat. Namun jika ditinjau dari perlakuan ekstraksi, gelatin kulit ikan patin besar memiliki nilai viskositas yang tertinggi, yaitu pada ekstraksi B dengan nilai 3,2 cm. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh waktu perendaman asam yang lebih singkat, yaitu 50 menit. Perendaman asam, jika terlalu lama, akan memutus ikatan peptida pada struktur gelatin, sehingga mengganggu stabilitas cross-linking yang akan menurunkan viskositas gelatin. Namun, tren ini tidak berlaku pada gelatin kulit ikan patin kecil. Gelatin kulit ikan patin kecil memiliki nilai tertinggi, yaitu 2,75 pada ekstraksi C. Kemungkinan dipengaruhi dengan perbedaan kandungan kolagen yang lebih sedikit dan kadar air yang lebih tinggi. Dari keseluruhan hasil didapatkan rentang viskositas gelatin kulit ikan patin sebesar 2,05 sampai 3,2 cm. Rentang viskositas ini masuk pada kategori gelatin komersial, yaitu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Gelatin Manufacture Institute of America. Namun jika dilihat dari peruntukan sesuai GMIA, gelatin ikan patin dapat diaplikasikan pada kapsul lunak elastis dan tablet. Lalu berikut merupakan hasil mikrostruktur gelatin kulit ikan patin kering. Pada gambar A terlihat adanya porus-porus yang terbentuk dari scaffolding. Lalu porus diperbesar, yaitu dari perbesaran 1000 kali. Pada gambar B terlihat adanya cross-linking intermolekul dengan simbol E dan cross-linking intramolekul dengan simbol I. Selanjutnya, berikut merupakan hasil tekstur dan dinding porus pada mikrostruktur. Jika ditinjau dari perlakuan ekstraksi, yaitu gelatin Ka memiliki tekstur yang lebih halus dan ketebalan dinding yang lebih tipis. Sedangkan Kc itu memiliki tekstur yang lebih kasar dan dinding yang lebih tebal. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh suhu ekstraksi. Suhu ekstraksi yang tinggi, yaitu pada Kc, akan menyebabkan pemutusan ikatan peptida pada struktur gelatin, sehingga mikrostruktur menjadi lebih longgar, yang menyebabkan dinding porus menjadi lebih tebal, namun dengan tekstur yang lebih kasar. Jika dilihat dari pengaruh perbedaan ukuran tubuh, gelatin BSC itu memiliki tekstur yang lebih halus daripada Kc, dan dinding porus BSC itu lebih tebal. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan kolagen yang lebih banyak pada gelatin BSC dan diikuti dengan suhu ekstraksi yang tinggi, sehingga menyebabkan ketebalan porus menjadi lebih tebal dan tekstur yang lebih halus. Berikut merupakan hasil pengukuran porus pada mikrostruktur gelatin. Jika dilihat dari perbedaan perlakuan ekstraksi, gelatin Ka memiliki ukuran porus yang lebih kecil daripada gelatin Kc. Hal ini disebabkan adanya pengaruh suhu ekstraksi. Suhu ekstraksi yang lebih rendah, yaitu pada gelatin Ka, akan menyebabkan
stabilitas cross-linking yang membentuk struktur gelatin, sehingga porus yang terbentuk itu lebih kecil karena struktur gelatin itu lebih padat. Lalu jika ditinjau dari perbedaan ukuran tubuh, gelatin BSC memiliki ukuran porus yang lebih kecil daripada KC. Hal ini disebabkan adanya kandungan kolagen yang lebih tinggi yaitu pada BSC, sehingga mendukung adanya kepadatan struktur gelatin. Tampak porus yang lebih kecil. Berdasarkan keseluruhan hasil, ukuran porus itu lebih dari 300 mikrometer. Menurut Hobzafeld 2013 dan Herda et al. 2016, ukuran porus yang lebih dari 300 mikrometer dapat direkomendasikan sebagai aplikasi scaffolding makrostruktur, yaitu pada rekayasa jaringan, osteogenesis, dan kultur sel. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengaruh ukuran tubuh, semakin banyak kandungan kolagen yaitu pada ukuran tubuh yang besar itu menyebabkan bertambahnya viskositas dan pembentukan mikrostruktur gelatin yang semakin padat. Lalu waktu perendaman asam itu cenderung lebih mempengaruhi viskositas gelatin kulit ikan patin. Semakin lama waktu perendaman asam, maka viskositas gelatin semakin menurun. Suhu lebih cenderung mempengaruhi mikrostruktur gelatin. Suhu yang semakin meningkat akan menyebabkan mikrostruktur gelatin menjadi lebih longgar. Saran dari penelitian ini yaitu 1. Melakukan analisis molekuler untuk mendukung hasil karakteristik gelatin kulit ikan patin. Yang kedua, menganalisis beberapa faktor lain yang mempengaruhi karakteristik gelatin kulit ikan patin seperti kadar air. Yang ketiga, menambahkan cross-linking agent untuk meningkatkan kualitas gelatin kulit ikan patin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.